Halo, selamat siang. Saya Jenis dari kelompok 12 AlgoPro, kelas LA01. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang solusi untuk soal nomor 1, yaitu Horror Dash. Pertama, kita butuhkan integer T untuk jumlah test cases dan seberapa banyak looping yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita butuhkan juga integer N yang nantinya untuk jumlah murid, dan integer C untuk kecepatannya mereka. Selain itu juga kita akan membutuhkan integer max agar menyimpan kecepatan tertinggi. Dan yang terakhir, integer I dan J untuk yang digunakan nanti buat looping for-nya. Nah, habis itu kita akan men-scan value dari T, yang nanti akan digunakan dalam integer max 2T. Integer max 2T ini nanti akan menjadi array untuk menyimpan value max. Nah, habis itu kita akan maju ke looping for yang pertama. Dan di dalam looping yang pertama ini, kita akan membuat value max sama dengan 0. Nanti, kenapa 0? Nanti agar bisa di-reset setiap cases. Nah, setelah itu kita akan men-scan value N untuk total value yang nanti akan di-input di integer C. Di dalam looping for yang kedua, yaitu ini, kita akan scan value dari C di sini, sehingga kita akan menggunakan if dengan rule max. Jika max lebih kecil daripada C, maka max akan menjadi C. Dan yang dengan ini kita akan bisa mencari hasil yang terbesar. Dan di akhiran, habis itu, di akhiran looping for yang pertama, kita akan menyimpan value dari max, yang dari looping for yang ini, di dalam array max 2i, yang nantinya bisa di-print secara berurutan untuk di-output. Dan yang terakhir, untuk di luar loopingan yang pertama, sebagai loop yang terpisah, kita akan print hasil maksimal dari setiap cases. Dan hasilnya akan seperti ini. Untuk contohnya, kita akan menggunakan 2 test cases. Untuk yang pertama, kita akan bakal ada 5, 1, 2, 9, 4. Dan yang kedua, kita hanya akan ada 1 case, yang itu 2. Dan hasilnya case 1, 9, dan case 2, 2. Itu saja, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Abraharto dari kelas LH01. Pada hari ini saya akan menjelaskan solusi dari soal B, di mana kita akan menghitung jumlah kata-kata yang ada dalam satu kalimat. Di sini kita akan pakai tipe data char, di mana kita misalkan dengan variabel S. Pertama-tama kita scan kalimatnya, lalu kita mulai pengecekan tiap katanya. Lalu di sini kita lanjutkan dengan selection program, di mana kita akan mengecek dalam satu kata tersebut jika tidak ada huruf yang ditemukan, maka count dari jumlah katanya tidak akan bertambah. Namun jika kita menemukan ada huruf di setiap katanya, count dari kata-kata tersebut akan bertambah. Program ini akan terus berulang sampai kata terakhir. Setelah mencapai kata terakhir, kita akan print jumlah kata-katanya di bagian printf. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat siang semua. Saya Richard Prayogi dari kelompok 12 AlgoPro, dan saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal yang berjudul palindromes. Jadi di soal ini kita akan menggunakan dua
library yaitu stdio.h dan stdio.h. Karena kita akan mengisikan sebuah array, lalu kita akan buat char s dalam kurung siku 100. Baru di sini kita membuat int len sama dengan strlen. Strlen ini adalah sebuah fungsi dalam string.h yang gunanya itu untuk membaca jumlah kata yang terdapat, jumlah alfabet yang terdapat dalam stringnya. Jadi baru kita akan menyimpan huruf-huruf yang telah di mirror di char A dan B. Baru kita akan buat flag. Flag ini nanti kita gunakan untuk mengetahui apakah ini adalah palindrom, mirror string, adalah palindrom atau mirror palindrom. Yang pertama kita akan membuat if-nya. Jadi for ini, for kondisi-kondisi yang telah kita tentukan, if si tidak sama dengan sj, flag sama dengan 1. Jadi yang if pertama ini gunanya untuk mengecek apakah ini ada apakah stringnya termasuk palindrom atau tidak. Lalu di sini if si besar sama dengan a n ini gunanya ini untuk mengecek apakah dia mirror string atau tidak. Baru ini if selanjutnya. Baru di sini kita akan print outputnya. Jadi menggunakan if yang telah kita menggunakan flag yang kita buat, kita akan membuat if-nya. Jadi if flag 1, if flag 2, printf ini nanti akan keluar hasilnya. Jadi kita akan cek sampel input dan outputnya. Jadi di sini ada sampel input, no palindrom, ini semua. Dan sekarang kita akan coba memasukkannya ke dalam. Kita akan mencoba menjalankan program. Jadi sekarang saya akan memasukkan input-inputnya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, input dan output sudah benar dan mirip. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Rio Pramana dari kelas LH01 kelompok 12. Saya akan menjelaskan solusi dari soal Minesweeper. Jadi soal ini dia juga mengambil tema dari sebuah game yang bernama Minesweeper. Dalam Minesweeper ini biasanya disediakan sebuah map yang isinya ada mines, di sini dilambangkan dengan simbol bintang, dan juga blok-blok yang bisa kita bilang aman, yang isinya bukan mines. Di sini simbolnya adalah titik. Nah, masing-masing blok yang aman ini biasanya juga memiliki angka. Angkanya itu merepresentasikan jumlah mines yang ada pada sekitar blok tersebut. Misalnya pada blok 2 yang di tengah ini, blok-blok sekitarnya itu adalah blok-blok yang di atasnya, samping kiri dan kanannya, dan juga blok-blok yang ada di bawahnya. Jadi, sebuah blok itu maksimal memiliki 8 blok di sekitarnya. Kalau misalnya blok yang angka 2 ini, karena ada 2 mines yang berada di sekitarnya, maka yang awalnya titik tadi, kita bisa ubah menjadi angka 2. Pada soal ini, akan ada 2 jenis input. Yang pertama itu satu line, ada 2 integer, yaitu M dan N. Integer pertama itu M, yaitu jumlah baris yang akan diinput nanti, dan juga integer kedua itu N, itu jumlah kolom yang akan diinput nantinya. Kemudian setelah 2 buah integer itu diinput, dia akan mulai menginput map. Mapnya ini size-nya sesuai dengan M dan N-nya tadi. Kemudian input ini hanya akan berhenti ketika 2 buah integernya itu 0 dan 0. Jadi kalau sudah 0 dan 0, programnya akan berhenti dan tidak perlu mengeluarkan output untuk 0 dan 0.
Di sini kita harus output pertama field number-nya, itu nomor test case-nya, dan juga map-nya yang diinput tadi, tapi karakter titiknya tadi kita harus ubah dengan angka yang merepresentasikan jumlah mines di sekitarnya. Kemudian di sini saya udah mempunyai codingan solusinya, jadi saya akan menjelaskan langsung. Di sini saya hanya menggunakan library stdio.h. Kemudian di in-main-nya saya deklarasi dulu integer m, n, dan field. M dan n-nya itu untuk menyimpan dua buah integer yang di awal input. Kemudian variable field itu saya inisialisasi menjadi 1 sebagai nomor dari test case-nya tadi. Kemudian di sini saya menggunakan do while dengan kondisi n tidak sama dengan 0 dan m tidak sama dengan 0. Jadi program ini akan terus berjalan selama input dua buah integernya tadi itu bukan 0. Kemudian di dalam looping ini, pertama ada scanf, terima input m dan n terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru saya inisialisasi array 2 dimensi, array of character, namanya board, dengan size-nya m+1 dan n+1, di mana m-nya adalah barisnya, n-nya itu kolomnya. Kemudian di sini saya ada menambahkan satu buah if. If n sama dengan 0 dan m sama dengan 0, maka break, keluar dari loop. Ya, karena untuk do while ini, semua codingan ini akan berjalan terlebih dahulu sebelum kondisi pada while-nya dicek. Jadi, kalau misalnya inputnya dari awal itu sudah 0 dan 0, maka kita harus cek dulu. Agar kalau tidak dicek, nanti codingan yang di bawah ini akan tetap berjalan. Jadi, agar codingan yang ini tidak berjalan, ketika n dan m-nya sama dengan 0, maka saya tambahkan if. Kemudian, di bawahnya ada if field lebih dari 1, printf \n. Yang ini codingannya untuk menyesuaikan sampel outputnya. Jadi, dimulai dari field nomor 2, dia ada spasi pemisah di atasnya. Jadi, jika nomor fieldnya sudah lebih dari 1, maka saya akan print \n terlebih dahulu. Kemudian baru saya print field number-nya. Dan setelah saya print field number-nya, akan saya tambahkan dengan 1. Setelah itu ada sebuah for loop untuk menerima input map-nya. Di sini hanya sebuah for loop yang sesuai dengan jumlah barisnya. Jadi, kalau jumlah barisnya 3, saya akan menerima input 3 line. Sini scanf %s ditaruh di board index i. Kemudian get char. Setelah selesai menerima input, baru saya mengubah karakter titik tadi menjadi angka-angka yang merepresentasikan jumlah mines. Sini saya menggunakan nested loop, di mana for yang pertama itu akan looping sesuai jumlah baris, dan yang kedua looping sesuai jumlah kolom. Ya, jadi pada setiap looping, pada setiap baris akan dicek terlebih dahulu semua kolom yang ada di baris itu, baru kita lanjut ke baris selanjutnya sampai akhir. Di dalam for loop ini ada codingan ini untuk mengecek dan menghitung jumlah dari mines-nya. Jadi, awalnya saya deklarasi sum sama dengan 0, itu sebagai counter untuk menghitung jumlah mines. Baru saya cek apakah karakter yang sedang saya cek ini merupakan titik atau bukan. Karena kalau dia bukan titik, berarti dia bintang. Dan kalau dia bintang, tidak perlu kita ubah menjadi angka. Jadi hanya kalau dia berupa titik. Di sini saya menggunakan 8 if untuk mengcover semua kemungkinan blok di sekitarnya, yaitu 8.
Ya, jadi misalnya if pada if yang pertama itu saya mengecek apakah board indeks I-1 dan K-1 itu sama dengan bintang. Kondisi ini akan mengecek blok yang ada pada kiri atas dari blok yang sedang dicek. Jadi misalnya pada blok 2 dia akan mengecek I-1 berarti barisnya naik dan K-1 berarti kolomnya mundur ke kiri. Jadi dia mengecek blok yang ada di kiri atas dari blok yang sedang dicek. Kalau blok tersebut adalah bintang, berarti counter sum-nya tadi kita perlu jumlahkan dengan 1. Di sini saya memberi batasan juga I-1 lebih dari sama dengan 0 dengan K-1 lebih dari sama dengan 0 agar indeks yang diakses ini tidak out of bounds. Jadi kalau misalnya I-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 0, kalau saya tetap akses I-1, berarti saya mengakses indeks -1. Nanti array-nya bakal out of bounds yang biasanya memunculkan runtime error. Jadi saya tetap cek apakah I-1 dan K-1 masih dalam batasan map-nya. Untuk 7 if lainnya itu sama, hanya mengecek arah yang berbeda saja. Kalau if yang kedua itu mengecek blok di atas, yang ketiga mengecek kanan atas, keempat mengecek kiri, kelima mengecek kanan, keenam mengecek kiri bawah, yang di bawahnya, dan juga kanan bawah. Kemudian pada setiap if, batasan-batasannya juga disesuaikan dengan indeks yang ingin diakses. Kalau misalnya K plus 1, maka kondisinya adalah K plus 1 kurang dari N. Jadi, nilai indeksnya tidak boleh lebih dari indeks kolom yang ada di array. Karena indeks maksimal di array tersebut adalah N-1. Sama juga untuk I plus 1. Cuman sesuaikannya dengan variabel M-nya. Setelah semua sum-nya dicek dan dihitung, maka langsung kita ubah nilai dari indeks pada array tersebut. Ya, dari yang titik kita ubah menjadi angka. Cuman karena array ini berupa array of character, jadi kita tidak bisa langsung assign integer sum ke dalam array ini. Jadi yang harus dilakukan adalah assign nilai dari asyikot dari integer yang ingin di print. Misalnya sum-nya sama dengan 1. Kita ingin mengubah titik menjadi 1. Maka saya tambahkan dengan karakter dari 0. Karakter dari 0 itu asyikotnya 48. Jadi nanti board I dan K ini nilainya akan jadi 49. 49 ini adalah asyikot dari karakter 1. Jadi ketika board I dan indeks I dan K ini kita print karakternya, dia akan print karakter dari 1. Kemudian setelah diubah, langsung saya print %C. Langsung saya print karakter yang udah dicek dan diubah tersebut. Kemudian setelah semua kolomnya sudah dicek, maka printf \n agar bisa pindah ke line yang baru. Ya, jadi codingan-codingan ini akan terus berjalan selama n-nya tidak sama dengan 0 dan m-nya tidak sama dengan 0. Kalau misalnya coba di run, misalnya sampel yang kedua, 3, 5, bintang-bintang. Hasilnya sudah sesuai. Bintang-bintang 100, 33200, 1 bintang 100. Ya. Kemudian untuk yang ditampilkan, ini walaupun ada map inputan di sini yang tidak sesuai dengan sampel outputnya, itu tidak masalah karena
yang dicek hanya yang berupa output, sehingga apapun yang berupa input tidak akan dicek. Ya, jadi walaupun tampilannya kelihatannya tidak sesuai dengan sampel output, tapi ketika dicek nanti akan sesuai. Ya, jadi kalau disubmit bakal accepted. Kemudian kalau misalnya kita input 0 dan 0, programnya akan berhenti.